Pak Nasir, kayak Buya Nasir yang akan kita simak adalah khutbah nikah beliau. Di catatan ini, khutbah nikah beliau itu diberikan judul Iman Sumber Kekuatan Lahir dan Batin. Maksudnya bukan khutbah nikah saat beliau nikah, tapi beliau memberikan khutbah nikah kepada mempelai gitu, kepada sepasang pengantin. Judulnya adalah Iman Sumber Kekuatan Lahir dan Batin. Saya hanya punya kopiannya. Ini dimiliki dulu oleh Pusat Dokumentasi Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Tipis saja, sekitar 15 halaman ya. Tidak diketahui keterangan di mana ini disampaikan khutbah nikah, siapa pengantinnya. Hanya brosur ini, stensilan ini diterbitkan oleh Fajar Sodik di Jakarta pada bulan Mei tahun 1974. Ya. Jadi sebaiknya tanpa ada saya komentari, kita simak langsung saja materi khutbah nikah beliau. Barangkali nanti kita akan akan mengambil banyak faidah dari dari khutbah nikah yang beliau sampaikan. Karena di kata pengantar disebutkan banyak sekali orang yang meminta agar khutbah nikah beliau ini dituliskan lalu kemudian disebarkan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang ya. Ini udah masuk moderator kita ya, Kang Romiz. Ya, udah gabung Kang Romiz? Ya. Baik ya, mantau aja ya Kang Romiz ya. Insya Allah nanti Senin kita kembali ke jam awal jam 5.30 besok. Baik ikhwah sekalian, mari kita simak. Di sini ditulisnya pidato upacara pernikahan oleh Bapak Muhammad Nasir. Kita sebut sebagai khutbah nikah berjudul Iman Sumber Kekuatan Lahir dan Batin. Saya kira belum banyak orang yang mengetahui terkait dengan khutbah nikah yang beliau sampaikan. Seperti apa redaksi yang beliau sampaikan dalam khutbah nikah. Beliau mengawali dengan hamdalah dan lain sebagainya. Lalu kemudian beliau berkata, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama kedua pengantin yang kami hormati, hari ini kita sama-sama berkumpul di sini memenuhi undangan bapak kita untuk sama-sama menghadiri dan menyaksikan berlakunya akad nikah dari putrinya dengan anak kanda si fulan. Nah, di sini namanya titik-titik saja. Tidak disebutkan siapa namanya. Beliau melanjutkan, hadirin yang terhormat, sebagaimana kita telah sama mengetahui bahwa berlakunya suatu akad nikah tidak syak lagi, maksudnya tidak diragukan lagi, merupakan peristiwa yang maha penting dalam hidup dan kehidupan kedua pribadi yang bersangkutan. Satu peristiwa yang mengharukan rasa dan perasaan bagi tiap-tiap ibu bapa yang di saat semacam ini melepaskan anak yang mereka cintai dengan segenap jiwa raganya. Sekarang akan berangkat menempuh taraf hidup dan kehidupan baru untuk membina hidup rumah tangga sendiri. Malah inilah suatu peristiwa yang patut dan pantas sekali mendapat perhatian dari pihak kita semua sebagai sesama anggota jemaah dan warga masyarakat di tengah-tengah mana keluarga kita dan keluarga yang bersangkutan berada.
Dengan lain perkataan, kata beliau, suatu perkawinan atau akad nikah adalah soal pribadi, juga soal keluarga, juga soal jamaah, bahkan juga soal masyarakat pada umumnya. Hadirin yang mulia, bagaimana tingginya penilaian syariat agama Islam terhadap akad nikah dan bagaimana seriusnya syariat Islam dan hukum-hukumnya terhadap sesuatu peristiwa perkawinan berkenaan dengan pribadi yang bersangkutan, terbayang antara lain dari peringatan Rasulullah SAW yang ditujukan kepada seorang suami yang telah mengucapkan kalimatut tazwij atau qabul nikah, yakni peringatan itu adalah ittaqullaha fin nisa'i fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Rasulullah SAW bersabda, berbaktilah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, urusan perempuan, urusan istri. Karena sesungguhnya kamu telah ambil mereka dengan amanah dari Allah. Apa sebab demikian? Tanya beliau. Karena akad nikah bukanlah semata-mata suatu formalitas atau suatu pekerjaan rutin, seperti membeli karcis bila hendak naik kereta api atau minta paspor bila mau bepergian ke luar negeri. Bukan demikian. Ijab qabul adalah timbang terima amanah, yaitu amanah yang dipertaruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri adalah amanah ilahi yang dipercayakan kepada suami semenjak saat ia mengikrarkan kalimat tazwij. Ketika itu seorang suami menerima kewajiban dan tanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan istrinya, baik lahir maupun batin. Kewajiban untuk melindungi istrinya di mana ia memerlukan lindungan dan bimbingannya, di mana ia menghormati hak si istri dalam hal-hal yang ia mempunyai hak atasnya. Oleh sebab itulah kedudukan mahar yang berbentuk apapun dan betapapun rendah nilainya dalam arti materi, tetapi itu merupakan satu perlambang dari kewajiban-kewajiban sang suami yang harus ditunaikan terhadap istrinya dalam kehidupan berumah tangga dan seterusnya. Jikalau dalam setengah undang-undang perkawinan di dunia barat yang disebut modern itu masih terdapat peraturan-peraturan yang mengakibatkan seorang wanita kehilangan hak mengurus harta bendanya sendiri setelah ia melakukan perkawinan lantaran haknya itu berpindah kepada sang suami, maka suatu perkawinan dalam syariat dan hukum Islam bukan saja melindungi hak-hak asasinya sebagai individu, malah memperkuat kedudukannya juga dalam arti material. Itu bedanya terkait dengan hukum perkawinan di barat dan hukum perkawinan dalam Islam. Akad nikah, kata beliau, merupakan satu perjanjian suci antara dua pribadi yang sama-sama mempunyai martabat insaniyah, dengan ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh masing-masing atas dasar saling memberi dan menerima antara satu sama lain. Itu yang dimaksud dengan akad nikah menurut Buya Natsir. Untuk menegaskan bagaimana terhormat dan teguh kokohnya kedudukan seorang istri dalam ikatan akad nikah, terlukislah dalam peringatan firman ilahi antara lain dalam surah An-Nisa ayat 21. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dikutip oleh Buya Natsir, "Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Dan bagaimana kamu bisa sampai hati mengambil kembali apa-apa yang kau telah berikan itu, padahal tadinya kamu satu sama lain sudah bersatu, dan mereka, pihak istri itu, telah mengadakan dengan kamu suatu perjanjian yang kokoh, mitsaqan ghalidha, yakni kepada pihak suami ditujukan suatu peringatan supaya menghormati hak milik pihak istri. Suatu peringatan akan adanya ikatan perjanjian yang kokoh dan luhur nilainya disebutkan dalam firman Allah itu dengan istilah mitsaqan ghalidha. Satu istilah yang hanya dipakai untuk ikatan perjanjian antara Allah dan para nabinya. Dalam pada itu tidaklah pula ikatan perkawinan itu sama sekali tidak membawakan kewajiban dan tanggung jawab di atas seorang istri terhadap suami dan rumah tangganya. Jadi ada pula kewajiban istri terhadap suami, kewajiban istri terhadap rumah tangganya. Rasulullah SAW bersabda dikutip oleh Buya Natsir, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih.
Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'ah ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Setiap orang di antara kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas pimpinannya. Pria atau suami adalah pemimpin dalam urusan keluarganya. Ia bertanggung jawab atas pimpinannya. Dan wanita atau istri adalah pemimpin dalam urusan rumah tangga suaminya. Juga bertanggung jawab atas pimpinannya tersebut. Jadi, kata Buya Nasir, seorang suami sebagai pemegang amanah ilahi memikul tanggung jawab mengenai keseluruhan urusan keluarga, keluar dan ke dalam. Ibarat seorang kapten kapal, bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan seluruh kapal beserta isi dan para penumpangnya. Dalam pada itu, kata beliau, sang istri turut meringankan beban suaminya yang mengenai ketertiban dan ketentraman hidup berumah tangga di dalam. Satu dan lainnya sesuai dengan fitrah kejadian, alam, bakat, dan panggilan hidup masing-masing. Itulah yang dimaksud oleh wahyu ilahi. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajatun wallahu azizun hakim. Dan mereka, para istri itu mempunyai hak atas kamu sebagaimana kamu mempunyai hak atas mereka atas dasar kebaikan dan perimbangan. Sedang pria atau suami menduduki satu derajat di atas mereka. Begitulah Allah Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Al-Baqarah ayat 228. Beliau kutip pula surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pelindung, pembela bagi wanita berdasarkan apa-apa yang dilebihkan oleh Allah atas yang satu dari yang lain dalam fitrah kejadiannya masing-masing, fitrah penciptaannya masing-masing, dan berdasarkan apa-apa yang dinafkahkan dari harta mereka, yakni berdasarkan segala usaha-usaha yang diwajibkan atas mereka pihak suami untuk kesejahteraan seluruh keluarganya. Begitulah keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami dan istri, dan begitulah ketegasan kedudukan tanggung jawab bagi keselamatan keluarga keseluruhannya. Jadi beliau mengawali dulu terkait dengan apa yang dimaksud dengan akad nikah, apa yang dimaksud dengan berumah tangga, bagaimana kewajiban suami, bagaimana pula kewajiban istri. Memungkiri hal ini dalam praktek, yakni keseimbangan antara hak kewajiban suami istri, juga ketegasan kedudukan tanggung jawab bagi keselamatan keluarga seluruhnya. Ini mengakibatkan rusaknya keutuhan kekeluargaan dengan segala akibatnya, di mana keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri sudah terganggu dan duduknya tanggung jawab menjadi kabur. Maka pada ketika itulah tidak dapat ditanamkan lagi kehidupan suami istri sebagai kehidupan rumah tangga yang berbahagia. Beliau lanjutkan khutbah nikahnya. Apabila suami tidak merasakan tanggung jawabnya sebagai pemimpin, suami tidak diakui lagi oleh istri. Ketika itulah suami dan istri akan berbuat sekehendaknya masing-masing. Anak-anak mereka pun tidak tahu lagi dari siapa mereka harus menerima tuntunan dan bimbingan, sehingga rumah mereka hanya merupakan sekedar adres resmi. Hanya formalitas, hanya rutinitas rumah itu berkumpul. Tetapi sudah tidak ada keharmonisan di situ, ada sakinah, mawadah, warahmah di situ. Jadi rumah hanya sekedar tempat kemana rekening harus ditagih dan kemana surat-surat harus dialamatkan. Lain tidak, kata beliau. Keadaan semacam ini seringkali bertemu dalam masyarakat di kota-kota besar, di kalangan yang menamakan diri mereka golongan yang maju dan progresif. Tapi pegangan kepada agama sudah longgar, baik di negeri barat atau di negeri kita sendiri. Dari rumah tangga yang seperti itu, tidak dapat diharapkan tersusun suatu masyarakat yang kuat dan bermutu. Malah sebaliknya, itulah gejala-gejala yang akan meruntuhkan suatu masyarakat. Jadi kalau keluarga-keluarganya sudah tidak baik, maka masyarakatnya akan menjadi tidak baik. Kalau keluarga sudah sulit untuk diperbaiki, maka masyarakat akan sulit diperbaiki. Kalau sebuah bangsa, sebuah masyarakat ingin kokoh, ingin baik, maka perbaikilah keluarga-keluarga dalam masyarakat itu.
Nah, barangkali begitu maksudnya. Lalu Buya Nasir melanjutkan dalam khutbah nikahnya ini, hadirin dan walimah yang mulia, berdiri atau jatuhnya kehidupan rumah tangga itu sebagian besar bergantung kepada kuat dan longgarnya hubungan para anggota keluarga itu antara satu sama yang lain. Sedang ini bergantung kepada hubungan antara suami dan istri atau bapak dan ibu yang menjadi dui tunggal, kata beliau, sebagai pusat poros kehidupan berumah tangga. Dari itu dapatlah dimengerti mengapa Rasulullah SAW memesankan benar-benar kepada kita sebagai anggota jamaah dari masyarakat agar jangan suka mengabaikan suatu undangan dari saudara kita yang seiman untuk menghadiri walimah akad nikah. Beliau kutip sabda Rasul, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha." Kalau kalian diundang dalam undangan walimah, maka hadirilah undangan walimah itu. Supaya perkawinan itu, kata beliau, dapat sama-sama dirasakan sebab ia merupakan suatu institut sosial. Satu social institution yang perlu sama-sama mendapat perhatian dan penghargaan dalam kehidupan berjemaah dan masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang terhormat, beliau sapa yang hadir saat itu. Dalam pengertian yang demikianlah kami hadir di sini dengan penuh rasa syukur dan gembira, datang mengeluk-elukan kedua pengantin yang Bapak dan Ibu lepaskan hari ini dari rumah Bapak beserta keluarga untuk membangun salah satu sendi baru bagi pembinaan jemaah kita. Bapak lepaskan mereka dengan hati ikhlas dan penuh cinta. Iringilah keberangkatan mereka dengan doa sebagai ibu dan bapak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan membimbing mereka dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya. Lalu beliau memberikan nasihat langsung kepada kedua mempelai. Beliau ucapkan, saudara-saudari pengantin berdua yang terhormat, tempuhlah taraf kehidupan saudara-saudari yang baru itu dengan hati yang penuh harapan dan tawakal. Tak usah saudara berdua tertegun dalam menyadari adanya kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab sebagai pembawaan dari hidup berumah tangga. Sebab ikatan perkawinan dan kekeluargaan itu bukanlah satu ikatan yang kering semata-mata, akan tetapi satu ikatan yang tumbuh atas nikmat ilahi yang dikurniakannya kepada hamba-hambanya yang saleh, yakni kurnia mawaddah dan rahmah, rasa cinta kasih. Tidak ada pengorbanan yang berat, tak ada jarak yang jauh, tak ada gunung yang tinggi, lurah yang dalam, apabila rumah tangga saudara diliputi oleh mawaddah dan rahmah. Antara suami dan istri, antara ibu dan bapak, antara ibu, bapak, dan anak. Dalam ikatan mawaddah dan rahmah, tiap-tiap menunaikan kewajiban yang benar, yang berat sekalipun, akan dirasakan sebagai suatu penjelmaan, manifestasi dari rasa cinta dan kasih itu sendiri. Dengan demikian maka, penunaian kewajiban dan tanggung jawab itu sebagai suami istri, sebagai ibu bapak ataupun anak, menjadikan salah satu sumber kebahagiaan bagi saudara berdua dan seisi rumah tangga saudara nanti. Itulah yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah ia jadikan bagi kamu jodoh dari jenis kamu sendiri supaya kamu hidup tentram bersamanya, dan ia jadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih. Sesungguhnya dalam hal demikian ada tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Sudah lazim, kata Buya Nasir, lazim pula orang-orang tua kita bila ada yang bertolak atau berangkat merantau jauh itu memberikan pesan-pesan untuk diingat-ingat di tengah perjalanan nanti. Apa yang kami orang-orang tua hendak pesankan kepada mempelai berdua di saat seperti sekarang ini? Dalam pada itu, kata beliau, kalau kita renungkan sejenak, apa itu kekayaan hidup sebenarnya? Muda akan tua, harta benda, barang yang singgah takkan kekal. Yang benar-benar mempunyai nilai tetap pada seseorang hanyalah akhlaknya. Akhlak yang mulia.
Adapun akhlak hanya dapat dicapai dengan iman. Akhlak tanpa iman kepada Khalik Allah Subhanahu wa taala ibarat layang-layang yang tak bertali atau layangan putus, ya, barangkali yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Jadi layangan putus itu adalah akhlak yang dibimbing tanpa iman, yang diistilahkan oleh Buya Nasir, akhlak tanpa iman kepada Allah ibarat layang-layang yang tak bertali. Dan iman hanya dapat disuburkan dengan ibadah yang tertib kepada ilahi. Tertibkan ibadah agar iman bertambah subur dan memancarkan akhlak yang mulia. Jangan jadikan rumahmu suatu tempat tinggal di mana tidak pernah terdengar suara azan dan qomat. Jadikanlah rumahmu suatu tempat tinggal di mana terdengar tartilan Quran, terdengar bisikan tasbih, zikir dan tahmid, suara hati orang yang munajat kepada ilahi. Niscaya keragaman dan ketentraman jiwa akan turun atas kehidupan rumah tangga mempelai berdua nanti. Ketahuilah, dengan ingat kepada Allah itulah dapat tercapai ketentraman hati. Sebaliknya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Toha 124. Siapa yang berpaling dari ingat kepadaku, dari berzikir kepadaku, kata Allah, maka hidup yang sesak lah yang akan dia dapati. Jangan ditangguhkan. Seperti kebanyakan orang sampai hidup sempit menyesak dulu, lalu baru ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Teruslah ingat dulu sama Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan tentram, akan nyaman. Menertibkan ibadah, mengingat Tuhan di masa lapang, itulah yang akan menyediakan tempat berpegang nanti di masa sempit. Dan lupa kepada Tuhan mengandung bahaya dalam masa lapang itu sendiri, yaitu lupa diri. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Al-Hasyr ayat 19. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Pada hakikatnya, lanjut Buya Nasir, kesempatan dan kelapangan hidup yang dirasakan itu tidaklah tergantung mutlak kepada sempit atau lapangnya ruangan dan kepada sedikit atau banyaknya harta benda. Dengan memakai istilah orang sekarang, kata beliau, kebahagiaan hidup orang beriman itu mempunyai dimensinya sendiri, di luar dimensi yang tiga yang dikenal dalam alam fisika itu. Pada akhirnya, iman itu jualah yang menjadi bekalmu dalam perjalanan hidup yang hendak ditempuh itu. Iman itu jualah sumber kekuatanmu lahir dan batin yang tidak akan kering. Banyak orang yang pandai berlayar di laut tengah, tapi peganglah teguh kembali bahteramu. Bila nanti berada di tengah-tengah arus, menipu bersimpang siur agar jangan sampai terseret hanyut berangsur-angsur tanpa disadari. Maka iman yang disuburi oleh ibadah itulah jua yang akan jadi sauh tempat menabatkan perahu hidupmu bila gelombang dan badai datang untuk menipu, untuk mengganggu. Carilah perlindungan dalam ketabahan hati dan ibadah sholat. Wasta'inu bis sabri was sholah. Beliau kutip surah Al-Baqarah ayat 45. Maka mari kita sama-sama berdoa, kata Buya Nasir, pada para hadirin yang hadir saat itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah dan lindungilah kedua mempelai ini dalam merintiskan dalam hidup mereka yang Kau ridhoi. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang kami semua sudah mengantarkanmu ke pinggir pantai. Kami eluk-elukan dengan gembira, syukur dan penuh harapan. Bismillah, kembangkanlah layar perahumu itu, kami iringi doa kami. Demikianlah pesan kami kepada saudara berdua, kami iringi dengan doa. Semoga pertemuan kedua mempelai diberkati Allah Subhanahu wa taala dan dianugerahinya dengan rahmat dan mawaddah pokok pangkal dan kehidupan keluarga turun temurun. Irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Amin ya rabbal alamin. Itulah ikhwah khutbah nikah yang disampaikan oleh Buya Nasir dalam suatu kesempatan. Itulah khutbah nikah yang disampaikan oleh Buya Nasir, Allahu yarham, di dalam tulisan yang kemudian
dicetak dengan judul Iman Sumber Kekuatan Lahir dan Batin. Jadi beliau secara umum disimpulkan menyampaikan khutbah nikah dengan menjelaskan terkait dengan hakikat pernikahan, hakikat pentingnya akad nikah yang kemudian diistilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mitsaqan ghalidha. Lalu beliau berbicara tentang kewajiban suami, kewajiban istri, hak suami, hak istri. Lalu kemudian juga beliau berbicara bahwa suatu pernikahan, keluarga adalah cerminan, adalah bagian dari persoalan pribadi, persoalan keluarga, persoalan jamaah, persoalan masyarakat, persoalan bangsa, dan persoalan negara. Jadi ketika seseorang menikah, maka dia sedang melakukan bagian dan terlibat dari kehidupan masyarakat yang lebih luas, kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Oleh karena itu jangan remehkan kehidupan berumah tangga, jangan kecilkan orang-orang yang sedang berkeluarga, karena baik buruknya suatu bangsa tergantung kepada baik buruknya keluarga. Secara khusus juga beliau memberikan nasihat pada kedua mempelai untuk hidup berkasih sayang atas dasar iman, berkeluarga atas dasar akhlak yang baik. Akhlak yang baik harus dituntun oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman inilah kemudian berbagai persoalan hidup rumah tangga akan bisa dilalui dengan sebaik-baiknya. Maka kemudian beliau memberikan nasihat di akhir khutbah nikahnya itu adalah iman sumber kekuatanmu lahir dan batin yang tidak akan pernah kering. Ketika nanti berada di lautan dan samudera kehidupan, ada berbagai macam mara bahaya, musibah, fitnah, ujian, dan sebagainya. Iman inilah yang kemudian akan mengokohkan kita tetap teguh meskipun gelombang menghantam berkali-kali. Begitu lamanya. Carilah perlindungan dengan ketabahan dan ibadah yang sholat. Karena akhlak dan iman yang baik hanya bisa dikokohkan dengan kesabaran dan dengan pelaksanaan ibadah sholat. Maka kata beliau, bismillah, silahkan sekarang kembangkanlah layar perahumu itu. Kami telah mengantarkanmu ke pinggir pantai untuk mengarungi samudera kehidupan. Kembangkan layar itu, kami iringi dengan doa. Semoga kalian semua dengan bimbingan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dapat melalui berbagai persoalan hidup dalam rangka beribadah yang paling lama, yakni pernikahan dan keluarga. Kemudian sama-sama nanti bisa berlabuh di keridhaan Allah Subhanahu wa taala karena fondasinya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah khutbah nikah yang disampaikan oleh Buya Natsir dalam satu kesempatan. Terima kasih juga Buya Hadi sudah bergabung kembali dengan setia. Tulisan-tulisan Pak Nasir tentang pernikahan juga ada di buku beliau, yakni Patah Tak Tumbuh, Hilang Tak Berganti. Saya kira kita bisa mendalami kajian-kajian tentang Buya Nasir ini untuk juga bisa ikut terlibat di akun Instagramnya Pusdok Tamadun ya, yang dipimpin oleh Ustaz Hadi Nur Ramadan. Jazakallah Ustaz Hadi. Jazakallah yang lain-lain kawan-kawan ikhwas sekalian sudah bergabung. Tadi dari awal sudah membersamai kita. Besok insya Allah kita lanjutkan kembali membaca tulisan-tulisan luar biasa Buya Nasir rahimahullah ta'ala. Kembali ke pukul 5.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 6. Rekan-rekan juga bisa mengulang ingatan terkait dengan kajian kita, ngaji Nasir beberapa hari yang lalu di channel YouTube Natsir Corner. Atau rekan-rekan bisa juga mendapatkan buku-buku Buya Nasir untuk mengikuti akun Instagramnya Natsir Corner. Jazakallah khairan kasiran, ikhwas sekalian sudah bergabung. Insyaallah kita lanjutkan ngaji Nasir esok hari pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.